Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya materinya. Kemarin masih tentang vektor, pertemuan pertama tentang vektor. Sekarang vektor yang part 2-nya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa supaya kalian dipermudah untuk memahami materi penjelasan pada pertemuan ke-6. Wow. Oke, kali ini kita bahas tentang vektor, masih vektor dimensi 2. Yaitu tentang pembahasannya tentang besar vektor resultan. Jadi besar vektor resultan di dimensi 2. Jika vektor A dan vektor B mengapit sudut theta, itu dibacanya theta, maka untuk menentukan besar resultannya atau simbolnya ini ya, dapat digunakan aturan kosinus. Ini gambar yang dimaksud, yaitu ini ada vektor A, vektor B, kemudian dia mengapit ada yang namanya sudut A atau sudut theta, sudut theta. Maka untuk mencari besar resultannya ini adalah caranya pakai aturan kosinus. Tergantung dari tipe soalnya. Kalau misalnya diketahui besar vektor A dan besar vektor B, kemudian diketahui juga sudut yang diapitnya itu berapa derajat, maka rumusnya ini, yaitu besar resultan sama dengan akar dari besar vektor A dikuadratkan ditambah besar vektor B dikuadratkan ditambah lagi 2 dikali besar vektor A dikali besar vektor B dikali dengan kosinus theta. Tetanya ini tergantung dari soal sudutnya berapa derajat. Yang kedua, rumusnya ini digunakan jika diketahui ada vektor A-nya dan vektor B-nya, kemudian disuruh menghitung besar resultannya, maka rumusnya adalah ini. Jadi ditambah dulu, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, kemudian dikuadratkan masing-masing baru ditambah. Biar lebih mudah paham, mari kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, menentukan resultan atau menentukan besar resultan dari vektor P. Di sini sudah diketahui ada besar vektor P yaitu 6 cm, besar vektor Q 6 cm, dan kedua vektor membentuk sudut. Sesuai dengan yang slide sebelumnya, kalau ada besar vektor, diketahui besar vektornya, kemudian diketahui sudutnya, maka pakai rumus yang ini. Ya, pakai rumus yang ini berarti kita bisa kerjakan. Kalau tadi di rumus itu pakainya A sama B. Nah, ini karena di soal pakainya P sama Q, saya ganti ya, P sama Q. Ini adalah rumus yang tadi. Cuma saya ganti P dengan Q. Kemudian saya masukin angkanya. Besar vektor P adalah 6, berarti 6 kuadrat. Besar vektor Q adalah 6 kuadrat. Dan kedua vektor membentuk sudut 60, berarti ini 2PQ ini adalah 2 dikali 6 dikali 6. Karena di sini besar P-nya 6, besar Q-nya juga 6. Kemudian dikali dengan cos 60 derajat, karena dia bilang sudutnya 60 derajat. Maka menghitungnya, kita ini 6 kuadrat jadi 36, 6 kuadrat jadi 36. Kemudian cos 60, ingat di kelas 10 kalian kemarin ada tentang trigonometri sin cos tan ya. Nah, di sini ada cos 60. Cos 60 itu adalah nilainya setengah. Maka 2 dikali 6 dikali 6 dikali setengah. 2 dikali setengah ini sama aja 1. Jadi dianggap aja ini habis nih. Jadi tinggal 6 kali 6 yaitu 36 ya. Jadi 6 kuadrat 36, 6 kuadrat 36. Ini 2 dengan setengah kita coret, 6 kali 6, 36. 36-nya ada 3 kali, berarti saya persingkat jadi 3 dikali 36. 3 nggak bisa diakarin, berarti masih dalam akar. 36 akarnya yaitu 6, maka hasil besar resultan dari vektor P dan Q adalah 6 akar 3 cm. Karena dia soal sudah menggunakan satuan cm gitu ya. Kemudian soal yang kedua, ini menggunakan gaya atau Newton, di sini satuannya Newton. Ini sama, jadi kalau ada soal F gini, F1, F2, gaya 1, gaya 2, ini sama seperti besar vektor. Jadi pengerjaannya seperti nomor 1.
Ya, nih. Jadi 5 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan ditambah lagi 2 ini rumus 2 dikali 5 dikali 12 dikali dia membentuk sudutnya 90 berarti cos 90 derajat. Nah, sekarang 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144. Nah, ini gimana? Nah, ini kan 2, 5, 12 masih di sini ya. Cos 90 itu hasilnya 0. Maka kalau ini dikali 0 hasilnya akan tetap 0. 25 ditambah 144 atau 144 maka hasilnya 169. Akar dari 169 adalah 13. Maka hasil dari besar resultan vektor F1 dan F2 ini, maka hasilnya 13 Newton. Kenapa Newton? Karena dari soal sudah menggunakan satuan Newton. Untuk cosnya ini kalian harus kembali lagi ke hafalannya trigonometri ya, perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Sekarang kita bahas coba nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini, untuk nomor 3 ini, untuk nomor 3 dia pakai cara yang sebentar saya slide sebelumnya dulu ya. Nih, pakai cara yang ini karena diketahui ada vektor. Vektornya aja, bukan besar vektor ya, vektornya aja. Ini sorry ada kesalahan, harusnya bukan besar tapi diketahui vektor. Jadi ada vektor ini diketahui 2 vektor. Nah, cara menghitung resultannya seperti ini. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini soalnya kan diketahui 2 vektor P dan Q, kemudian menghitungnya pertama ditambah dulu ya. Resultan ini berarti ditambah 4 tambah 1 min 2 tambah 14 nih, seperti ini. Ini ada kesalahan ketik, jadi ini harusnya min 2 tambah 14. 4 tambah 1 itu 5, min 2 sorry ya, ini min 2 ditambah 14 itu adalah 12. Jadi kalau sudah ditambah, tinggal kamu masukin ke rumus besar resultan. Dikuadratin 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Maka 5 pangkat 2 itu 25 dan 12 pangkat 2 itu adalah 144. Kalau ditambah hasilnya 169. Akar dari 169 adalah 13. Tidak ada satuannya karena memang dari soal juga tidak menggunakan satuan. Jadi intinya yang saya mau garis bawahi adalah untuk menghitung besar resultan vektor itu ada 2 cara. 2 cara. Yang pertama tadi kalau diketahui sudutnya dan diketahui besar vektor keduanya, maka pakai rumusnya yang seperti ini. Ya, yang panjang ini. Tapi kalau diketahui hanya vektornya saja, tidak ada sudutnya seperti ini, maka pakai rumusnya ini. Jadi ditambah dulu. Ini 4 tambah 1, jadi atas tambah atas, bawah tambah bawah. Kalau sudah ditambah, maka masing-masing dikuadratkan. Baru ditambah, nanti diakarin gitu ya. Jadi ada 2 rumus. Nah, untuk mengerjakan soal, dilihat soalnya tuh tipe yang mana sih? Ada sudutnya enggak? Kalau ada sudutnya berarti menggunakan rumus yang ini karena dia ada cos nih, ada theta. Jadi kalau ada sudutnya dan juga besar vektornya, maka pakai rumus ini. Tapi kalau hanya diketahui vektornya saja, maka pakai rumusnya ini, gitu ya. Semoga kalian paham. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.